Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd fa khassa ba'dus syuhur wal ayyam wal layal bimazari wa fadaili yu'azzam fiha al-adlu wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi huddatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullahu ta'ala bi fi'lit ta'ah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, fajar ini kita bertakbir di hari yang sangat mulia. Hari ini kita memperbanyak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya, dan Allah pun telah memilih di antara makhluknya. Ada yang lebih mulia di antara yang lainnya, sebagaimana pilihannya atas ciptaannya Nabi dan Rasul-Rasulnya. Maka bagaimana pula Allah Ta'ala juga telah ciptakan tempat yang lebih mulia di antara dan dibandingkan di dataran bumi lainnya, sebagaimana tanah haram, kota Makkah dan Madinah, Masjid Al-Aqsa. Demikian pula Allah Ta'ala juga telah memilih waktu di antara waktu yang diciptakan lebih mulia dibandingkan dengan waktu yang lain, dan di antaranya adalah hari pertama bulan Zulhijjah dalam 10 hari berikutnya, sebagaimana firman-Nya yang disampaikan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Wal fajri wa layalin 'ashr was-sab'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Di ayat yang kelima, Allah ingin menyampaikan dalam satu bentuk pertanyaan, apakah kau tidak melihat itu sumpah-sumpah dengan memahami menggunakan akal dan pikiranmu?
Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 qasam yang Allah sampaikan di awal surah Al-Fajr. Diawali dengan wal fajri wa layalin asr. Kalam Allah, saudaraku, apabila sudah hadir di kitab suci Al-Quran bagian dari 6.236 ayat, pastilah sesuatu yang sangat penting. Dan terlebih penting saat Allah ingin menyampaikan dengan diawali harful wa'ul qasam. Di antara kalimat sambil Allah ucapkan demi waktu fajar dan 10 hari yang sesungguhnya hadir dalam malam-malam yang indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang Arab itu ditanya tentang waktu, mereka akan menyampaikan dengan istilah malam. Berapa lama nanti kau berangkat umroh? Dia akan sebut 9 malam. Berapa lama kamu akan menunaikan ibadah haji? Mereka terbiasa menyebut dengan 40 malam. Maka walayalin asr, jumhur mufassirin sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabari dimaknai dengan 10 hari yang sesungguhnya adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan 10 Zulhijjah adalah hari puncak yang dimaknai dalam makna wal fajr. Dan fajar ini hakikatnya adalah kemuliaan yang sangat besar yang Allah hadirkan dalam sumpahnya, sesuatu yang agung sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, karena hari ini, pagi ini, seorang mukmin akan terus mengagungkan asmanya yang seharusnya memang Allah lah yang sesungguhnya maha agung, bukan di antara apa yang selama ini sering kita agungkan dalam dunia dan kehidupan kita. Jamaah Jumat arsyadakumullah, jangan jadikan sejatinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana hari-hari biasa. Tidak ada perubahan apapun yang kita lakukan dalam amal kita sehari-hari. Bukankah ada satu hadis yang mengukuhkan tentang penjelasan tentang 10 malam atau yang dimaknai 10 hari itu? Dalam riwayat Abu Hurairah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min ayatil amal as-shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan berpuncak di hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita seringkali menanyakan, lebih agung mana kira-kira antara Idul Fitri dan Idul Adha? Kaum muslim punya 2 hari raya, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Orang Jawa zaman dahulu sudah menyebutnya, inilah tanggal 10 Zulhijjah yang dinamakan dengan hari besar. Ini sesuatu yang sangat agung, karena sungguh sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah Rasulullah menyampaikan tentang keagungan kecintaan Allah terhadap orang yang bisa melaksanakan di antara amal-amal kebaikan di awal bulan Zulhijjah dengan satu pertanyaan, apakah amal itu dibanding kebaikannya dibanding dengan amal ketika orang berangkat jihad fisabilillah? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan amal ini apabila kebaikan itu kita lakukan di hari-hari ini, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, utamanya di tanggal dari 10 Zulhijjah, maka sungguh amalan yang kita lakukan itu dianggap lebih baik daripada Anda berangkat jihad fisabilillah. Illa kecuali rajulun,
orang yang kemudian berjihad dengan seluruh hartanya. Anda punya 100 juta, Anda bawa semua 100 juta ini. Wa nafsihi, dan kemudian juga dengan raganya. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan atas kalian tidak pernah kembali lagi. Karena semuanya Anda persembahkan di hadapan Allah dalam syahid fi sabilillah. Inilah hari yang sangat agung. Kenapa disebut dengan Yaumil Qurban? Apa makna kurban, saudara? Kurban dari kata qurba, yuqribu kurban. Sebagaimana dalam tasrif ghafara yaqilu ghufran. Apa makna sesungguhnya dari kurban? Itu mendekat. Dan kurbanun mendapat akhiran alif nun di akhir dari kata kalimat ini. Penghuni ini menunjukkan tentang kedekatan yang amat dalam, kedekatan yang amat sangat menguatkan bahwa sesungguhnya kita akan menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ulama yang meyakini betul inilah hari-hari yang bisa lebih mulia daripada di bulan suci Ramadan. Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala amalia Anda di bulan Ramadan akan berbalas berlipat dengan sangat banyak. Tapi saat Allah ingin bicara tentang keutamaan di awal bulan Zulhijjah dan puncaknya hari ini, maka sesungguhnya itu menjadikan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Anda kan diminta memilih, lebih pilih mana kira-kira pahala yang berlipat banyak yang kalian terima, ataukah rasa cinta Anda yang sesungguhnya berbalas sangat manis karena Allah mencintai diri kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maka simbol di antara keteladanan utama Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Wa idh tala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atamahuna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Allah dan imam utama kita adalah Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah saat Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Dan sesungguhnya kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan menjadikanmu imam atas seluruh umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikan kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ketika betul saat dia yakin atas apa yang dia saksikan, atas waktu yang telah diberikan. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Saat ada keraguan-keraguan itu atas sesuatu yang dilihat saat dia diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya, tarwiyah, keraguan-keraguan itu hadir. Apakah ini berasal dari Allah atau jangan-jangan berasal dari syaitan? Dan puncaknya adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dalam tafsir Kabair yang ditulis oleh Imam Ar-Razi disebutkan betul kenapa hari itu di tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Karena disitulah saat mimpi itu sekali lagi datang, maka Ibrahim pun berseru, Araftu hadza min. Saya jadi tahu betul. Arafah itu mengetahui bahwa ini berasal dari sisi wasafti wal qadr wal laili idza yasr. Saksikan saudara-saudara kita setelah wukuf di Arafah, apa yang mereka pakai, kain-kain dalam bentuk sebagaimana kain kafan. Mereka tinggalkan semua atribut dunia, aksesoris di antara jabatan, kehormatan, gelar, kedudukan dan nasab. Mereka tinggalkan dalam kalimat yang satu. Itulah kemuliaan besar di hari Arafah. Saat para ulama bahkan ada yang menyebutkan jauh lebih mulia daripada Lailatul Qadar.
kalaulah Lailatul Qadar, maka sungguh Allah muliakan di antara malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalu alaihimul malaika waruh. Allah turunkan ribuan malaikat. Banyak malaikat yang dipimpin oleh Ar-Ruh, malaikat jin. Bagaimana dengan Arafah? Siapa yang hakikatnya turun, saudara? Maka kemuliaan besar saat Allah Ta'ala hadir di tengah-tengah orang yang sudah mulai mengetahui atas apa yang sesungguhnya menjadi bagian dari perintah Allah. Allah tanyakan di hadapan para malaikat, siapa mereka? Siapa mereka? Orang yang senantiasa berharap memohon ampunan-Mu ya Allah, ingin kembali kepadamu ya Allah, dengan kalimat-kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini betul-betul ingin hadir ke hadapanmu, tak ada sekutu atas dirimu, dan betul-betul lillah karenamu ya Allah Ta'ala, dan yakin bahwa sesungguhnya semua pujian dan nikmat itu adalah milikmu dalam kerajaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaili idza yasr. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah malam di antara Arafah yang kemudian di hari berikutnya ketika malam itu berlalu dan para jamaah haji menuju Muzdalifah dan kemudian berpuncak di Mina. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah tempat yang sangat menentukan, Mina. Kenapa dinamakan Mina? Karena inilah fakta tempat di mana Nabi Ibrahim akan menjalankan apa yang menjadi mimpi dan keinginan Allah Ta'ala, membandingkan putra tercinta untuk kemudian dikorbankan karena ketaatan. Dan Ibrahim jauh lebih mencintai Allah Ta'ala. Dan inilah nilai-nilai yang Allah Ta'ala ingin hadirkan dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Kenapa Anda bertakbir? Kenapa Anda bertahlil? Kenapa sesungguhnya Anda bertahlil? Iringi dengan kalam-kalam istighfar. Karena sesungguhnya banyak yang kita korbankan Allah demi kepentingan ibu-ibu kita. Bukan Ismail sejatinya yang disembelih. Yang disembelih sesungguhnya adalah ego Nabi Ibrahim alaihissalam. Ego atas dunia ini, rasa cinta dan kepemilikan atas dunia ini. Tapi ketika itu harus berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, maka sungguh inilah kalam-kalam besar yang diajarkan kepada kita bersama, bahwa sesungguhnya bukanlah darahnya, bukanlah tulangnya, bukanlah dagingnya yang sampai di hadapan Allah, tetapi takwa. Inilah yang Allah Ta'ala ingin hadirkan dalam kemuliaan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Itulah saat hamba Allah bisa mengalahkan itu, kemudian memprioritaskan Allah di atas segalanya. Menjadi pertanyaan atas diri kita hari ini dalam kehidupan kita hari ini. Dan kemudian masih Allah memberikan toleransi besar dengan 3 hari tasyrik. Ada tanggal 11, 12 dan 13. Tak ada hari di mana Allah lebih mencintai di antara amal yang sesungguhnya saat kau sembahkan itu ruqyah binatang-binatang kurban sebagai simbol rasa cinta kita kepada Allah. Darahnya yang mengalir inilah yang sesungguhnya akan membuktikan rasa cinta kita kepada Allah. Namun pertanyaan terbesar atas diri kita, di samping masjid kita ini sudah ada binatang kurban di kalangan jamaah, lebih banyak yang berkorban atau yang belum berkorban kira-kira? Lebih banyak yang berkorban atau yang belum berkorban kira-kira? Maka banyak orang akan mengatakan masih banyak yang belum berkorban, Ustaz. Maka pertanyakan atas mereka, kenapa mereka belum berkorban? Dan siapa yang sudah berkorban itu? Apakah yang berkorban itu pasti kaya, punya harta banyak, jabatan tinggi,
bahwa cinta Allah adalah utama atas dirinya. Tapi banyak mereka yang tidak berkorban dengan aneka macam alasan. Bukankah kebutuhan kami sangat banyak, membayar SPP anak, kebutuhan ini itu. Kalau orang bertanya tentang kebutuhan dirinya, maka Anda sama dengan menanyakan saat ketika ego, hawa nafsu itu dijadikan Tuhan dan rajanya, maka tidak akan pernah kamu bisa memenuhi kebutuhan. Maka saksikan saat Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus berpikir sama Allah sebelum menikah dengan Hajar dan dianugerahi Ismail alaihissalam. Robbi habli minas sholihin. Ingin dia memperoleh di atas permukaan bumi anak yang soleh yang akan melanjutkan sujudnya, rukuknya, ibadahnya nanti kelak di kemudian waktu. Maka saat Ismail itu sudah sampai usianya, maka kemudian Allah perintahkan untuk disembelih. Apa yang terjadi atas orang beriman saat Allah perintahkan kepada dirinya? Maka Allah demi Allah, hari ini menjadi pelajaran besar dan hikmah besar atas kita bersama. Ibrahim diminta untuk mengorbankan Ismail. Pertanyaan terbesar kami, kehilangan anakkah Ibrahim kira-kira ketika dia diminta menyembelih Ismail? Tidak, saudara. Tak ada yang hilang saat orang mendapatkan cinta Allah. Jangankan Ismail, bahkan kemudian Allah ganti dengan ibas di antara makhluk sejenis kambing. Dan ini kita paham dan mengerti betul. Maka para ulama menyampaikan, kenapa penyembelihan korban terbaik itu kambing? Karena andaikan ada binatang lain yang lebih tinggi daripada kambing, maka tentunya yang diminta untuk mengganti korbannya Ismail pastilah binatang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kenapa kambing? Pernahkah Anda merenung? Pernahkah Anda dikambing-kambingkan oleh orang? Karena rasa egois kalian atas kehidupan ini dengan tidak peduli kepada sesama, tidak peduli kepada Allah. Maka nafsu hayawaniyah, bahagiailah yang Anda harus sembelih. Ego diri Anda, urusan utamanya yang Anda tidak pernah memprioritaskan Allah dibanding yang lain. Anda bisa beli motor, saudara. Berapa harga motor? Berapa harga kambing? Anda bisa beli rumah, saudara. Berapa harga rumah dan berapa Anda bandingkan dengan harga kambing? Ada satu viral yang membuat kita menangis. Di Banjarnegara ada satu desa 90% jamaah di desa itu semuanya berkorban. Dan ketika ada wawancara, ada hamba Allah yang kebetulan gak punya sawah, gak punya ladang, dia hanya buruh tani. Tapi hari itu dia bisa berkorban. Kenapa? Karena panitia korban itu tidak dibentuk sebulan 2 minggu menjelang binatang korban dikumpulkan. 1 tahun, saudara. Sambil ditanyakan siapa jamaah yang mau berkorban kira-kira. Maka ketika pertanyaan itu hadir, kalau mau persiapkan dari sekarang, uang rokokmu ganti, tabung setiap hari 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Mampukah kira-kira? Itulah hari Yaumul Fajr. Ini hari yang menentukan. Belum tentu tahun depan Allah Ta'ala menghadirkan kembali hari ini di hadapan kita untuk melakukan hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bilang. Ibrahim bahkan diganti tikas. Dan yang luar biasa, tidak kehilangan anak. Allah tambah lagi melalui istrinya yang sudah dianggap mandul. Bunda Sarah lahir seorang bayi yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Tidak hilang, tidak hilang. Orang berkorban tidak ada. Yang muncul adalah ketakwaanmu. Saya masih punya banyak masalah, Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah, masalah-masalahmu karena kamu fokus kepada masalah. Kalian tidak pernah fokus pada solusi. Lu ada apa dengan solusi? Ada apa dengan masalah? Solusi atas semua masalahmu itu sejatinya adalah tangismu, tobatmu, ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ayat ini sangat familiar kita dengar. Takwamu sesungguhnya yang akan menjadi solusi atas semua
Insya Allah di tahun-tahun berikutnya jamaah yang ada di sini 90% bahkan bisa jadi lebih oleh Allah Ta'ala akan berkorban dengan niat yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal pengorbanan kita dalam kemuliaan yang ada di hadapan di sisi ini, sebagaimana kemuliaan Ali Ibrahim yang sudah jadi teladan utama, Bunda Hajar yang telah menorehkan sakyat maskuro, usaha yang tidak pernah putus, lari-lari dari Safa ke Marwah, tapi semuanya dengan rasa sungguh. Dan Allah terima betul tawakalnya atas dirinya dengan sebuah biqul yang disebut Zam-Zam. Biqul Zam-Zam itu sungguh, Zam-Zamnya itu anugerah Allah. Kalau Bunda Hajar tidak membuat biqul, tidak membuat sumur, itu diperkirakan para ahli kota Mekah itu sudah tenggelam karena jutaan liter kubik hari ini diambil dari air Zam-Zam itu tidak pernah surut. Tapi karena sumur yang dibikin ini, maka sampai hari ini siapapun yang ke tanah dunia itu ketika pulang akan merasakan nikmatnya Zam-Zam. Bagaimana Bunda Haji? Jahariah tak pernah berhenti. Ini kalau kita ingin punya prestasi atas kehidupan kita, niatkan ketakwaan kepada Allah. Karena kalau takwa Allah, Anda tidak lagi berharap pada manusia, tapi Anda berharap betul atas ridho dan pertolongan. Dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah di kesempatan pagi ini, Allah Ta'ala mengukuhkan takwa kita, iman kita dalam kemuliaan yang sangat besar di hadapannya, sehingga semua urusan kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Jalan Allah wa iyyakum minal faisin al-amin wa adkhalna fi ibadikas sholihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmat yang telah diberikan Allah pada kita sudah sangat banyak. Washolli li rabbika. Maka hubungkan diri Anda dengan Allah. Hubungkan dengan sujud-sujud. Hubungkan tanya dengan sujud, bagaimana berbuat baik dengan orang tuamu, melakukan kebaikan untuk tetanggamu, jiranmu, dan berbuat kemuliaan untuk orang-orang yang membutuhkan di antara anak yatim dan orang miskin. Fasoli lirobi, maka banhar itu dengan cara berkorban, saudara. Mengalahkan itu yang hari ini kita tidak mau pernah berkorban karena kita merasa tidak pernah selesai dan cukup atas nafsu-nafsu kita. Maka inasya ni'ata wal akta. Niscaya orang yang membencimu, dia akan terputus di antara angan dan keinginan. Karena Anda menjadi umat yang tak terkalahkan, umat yang sesungguhnya punya kekuatan, karena punya rasa kepedulian besar terhadap saudara-saudaranya yang menderita. Khususan di belahan dunia hari ini, di bumi Palestina, di Gaza dan Rafah, kita hari ini sangat tidak berdaya. Hanyalah doa-doa yang mudah-mudahan Allah Ta'ala segera buka, sehingga muncul asap jahat keberanian, kekuatan di antara para pemimpin kaum muslim yang akan menggerakkan kita semua untuk melaksanakan kemuliaan di hadapannya. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Untuk berkorban seekor kambing saja kita ada masih merasa keberatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa terbaik yang mudah-mudahan di antara kepahaman dan keyakinan yang kita miliki, doa terbaik di hari korban ini adalah ketika binatang itu sudah kita letakkan, kita sembelih atas nama diri kita dan keluarga kita, sampaikan ke hadapan Allah. Doa-doa terbaik ini kita sudah melakukan ketaatan, sebagaimana ketaatan Ibrahim diminta untuk melaksanakan penyembelihan atas sesuatu yang sangat amat dia cintai, amat dia pentingkan. Tapi karena perintah Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi sakaratil maut wa najata 'anil nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi